Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang indeks. Nah, kali ini indeks kita tuh lagi berdalai teman-teman ya, mengikuti juga indeks dunia teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih indeks saham utama dunia, semua itu rata-rata merah semua teman-teman. Nah, perhatikan. Merah semua indeks-indeks. Nah, apalagi yang kita perhatikan tadi adalah yaitu indeksnya Jepang teman-teman. Ditutup 13% minus. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Dan yang selanjutnya indeks oleh Korea tadi itu minus 8%. Taiwan 4%, terus juga Hong Kong 1,46%. Untuk Cina nggak tahu besar sih. Dan juga kalau kita lihat tadi itu Singapura tadi itu lumayan juga ya teman-teman. Coba kita lihat untuk Singapura, mana ya Singapura mana indeks Kompas. Nah, kita tadi 3%an ya teman-teman ya. Singapura nggak kelihatan sih. Nah, ini lah Singapura 3,95%, hampir 4% juga ada teman itu. Ya, ini mungkin banyak sekali faktor teman. Kenapa untuk indeks saham aja merah semua. Dan juga indeks kripto juga hancur lembur teman. Merah terus. Nah, kalau kita perhatikan dalam 24 jam aja Bitcoin aja turun 15%. ETH aja 22% teman. Ya, kalau kita sih padahal market cap-nya aja tinggi banget, seperti gorengan saja teman. Kripto ini teman. Apalagi Bitcoin ini. Padahal agak tinggi, seperti gorengan saja teman. Ya, ini aja turunnya tuh jelas banget teman. Apalagi koin-koin micin itu. Ya, seperti kita ketahui untuk saham BBC aja lumayan juga sih turunnya, tapi nggak separah seperti Bitcoin sih. Nah, saham BBC aja blue chip ya. Ini aja lumayan parah sih turunnya 3,19% itu. Lalu BBLI. BBLI aja lumayan juga sih turunnya teman. BBL ini asing jualan terus teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih untuk closing bell tadi tuh nyata BBSA net sale-nya tuh lumayan besar banget teman, sekitar 413 miliar. Lalu disusul oleh BBLI 333 miliar. Lalu sahamnya Pak Joko Pangestu itu TPIA 91 miliar, Blend 60 miliar. Nah, yang net buy-nya tuh lumayan juga sih, blue chip juga. Untuk saham Bank Mandiri 195 miliar, ASI 163 miliar, BBNI 34 miliar. Tapi tidak ada nompang juga, tetap saja sih merah. Dan kalau kita sih untuk net sale untuk asing adalah 606 miliar. Lumayan juga teman-temannya untuk transaksi untuk indeks kita hari ini sekitar 14 triliun. Itu. Ya, padahal kalau kita pikir indeks kita tuh ditahan oleh Blend. Ternyata Blend enggak. Ternyata kalau kita sih untuk Blend aja dia direct ke bawah tadi sempat teman, sampai pada saat sesi kedua tadi, tapi ya langsung naik lagi, baru indeks kita tadi naik lagi ngikut dia teman. Nah, ini dia indeks kita tadi, nah ngikut dia teman, artinya Blend itu ngikutin gerakan ESG juga, dia ESG ngikuti gerakan Blend itu. Ya, faktor-faktornya itu ya ini ya teman-temannya, ini saya ada ringkas dari ini juga ya, dari impulsa juga. Yang pertama ada lonjakan pengangguran di Amerika picu kekhawatiran pelambatan ekonomi. Yang kedua, ketidakpastian untuk cut untuk suku bunga The Fed. Nah, ini juga berpengaruh teman-teman. Banyak sekali kekhawatiran The Fed harus cepat-cepat memangkas suku bunga setelah laporan pekerjaan Amerika yang lemah itu. Lalu yang ketiga, yen. Jepang mencapai level tertinggi. Yen ini tuntut ya teman-temannya. Untuk harganya teman-temannya, kalau kita lihat ke rupiah aja sih mengalami ini terus dia teman-teman. Nah, coba kita lihat ya yen IDR, kita lihat untuk hari ini. Nah, ini lumayan hari ini naik dia, padahal beberapa hari itu jatuh terus dia teman-teman untuk yen. Pada dia 110 sempat ke 108 dia. Nah, hari ini lumayan naik dia untuk yen itu. Mungkin rupiah kita agak melemah teman-teman itu. Lalu selanjutnya kalau kita lihat sudah yen, kekhawatiran geopolitik teman-teman, apalagi ketegangan geopolitik meningkat setelah ancaman Iran terhadap Israel. Nah, takutnya nanti terjadi nama tuh perang dunia ketiga. Itu yang terjadi banget teman-teman. Ini yang paling dikhawatirkan teman-teman. Sebagai investor dan juga trader, pastinya kita perlu nama tuh siapkan cash itu. Dan juga kalau kita lihat, nah kakek kita si Warren Buffett aja jualan saham Apple teman-teman. Mungkin dia sudah tahu ke depannya nanti ini mau resesi katanya. Dia aja sampai megang duit cash aja sekitar 4.480 triliun uang tunai.
Nah, melesat jadi nah. Setelah jual saham Apple, dia aja jual saham Apple aja 50%. Nah, tumpukan uangnya aja makin menggunung. Nah, ini kita judul saja teman ya. Nah, jadi mungkin si Warren Buffett ini sudah tahu akan terjadi resesi mungkin. Nah, dia daripada ini dia bisa menghindarinya. Lebih baik dia ngambil dulu, jualan dulu, siapkan cash. Cash is king, teman-teman. Uang adalah segalanya, teman-teman. Jadi kita siapkan uang, ketika ada resesi nanti kita bisa belanja nanti, teman-teman. Ya mungkin kita tunggu saja ketika ada jatuh lagi untuk indeksnya, seperti saham BBCA kita bisa beli, teman-teman, itu. Nah, lanjut. Nah, tadi kekhawatiran geopolitik kita temannya, mungkin ya takutnya tadi ya terjadi perang dunia ketiga. Kalau terjadi perang dunia ketiga, ngeri juga, teman-teman. Pastinya tuh kuat banget, teman-teman, ininya. Ekonomi dunia tuh hancur lembur pastinya. Coba teman-teman perhatikan saja di tahun berapa itu perang dunia ke-1 dan kedua aja krisis makan, teman-teman. Apalagi perang dunia ketiga ini nanti itu. Apalagi takutnya tuh perang nuklir, teman-teman. Itu berdampak banget itu. Nah, tekanan sektor teknologi, teman-teman. Nah, sektor teknologi yang sebenarnya melonjak tinggi sekarang kena tekanan jual karena investor mulai melakukan harga saham yang terlalu tinggi. Ya, kita sudah tahu ya, untuk saham sektor teknologi seperti Nvidia, terus juga Apple dan lain-lain, itu semua itu tinggi banget harga-harganya tuh. Ya mungkin gara harga itu sudah tinggi itu ya mungkin investor tuh gimana, kata wah ini harganya sudah terlalu tinggi nih, lebih baik kita jualan, kita cari yang lebih murah lagi. Nah, itu bisa saja terjadi, teman-teman. Itu mempengaruhi juga, itu dia. Nah, yang keenam ini ya KOPSI turun 8,8%, terbesar sejak tahun 2008. Nah, ini juga, teman-teman, saham teknologi anjlok di tengah kekhawatiran resesi Amerika itu. Nah, jadi kalau kita lihat juga bisa ini, teman-teman, kita simpulkan juga ada juga yang menggunakan nama tuh leverage atau gunakan utang. Ya mungkin kita sudah tahu ya, dia menggunakan ini beli saham leverage berapa 5 kali atau 10 kali. Nah, itu kan kalau misalkan dia nyangkut, itu kan nama tuh kena margin call, langsung terjual otomatis itu. Ya, jadi kalau kita lihat untuk saat ini jelek banget untuk market, teman-teman. Padahal di bulan Agustus, coba kita lihat untuk indeks di bulan Agustus untuk season ininya, harusnya di bulan Agustus tuh hijau terus, teman-teman. Nah, baru di tahun 2024 ini masih merah, teman-teman. Kita lihat nanti apakah akan ditutup merah atau malah sebaliknya untuk indeks ESG kita ini. Nah, coba kita lihat untuk Bitcoin. Di bulan Agustus memang merah semua, teman-teman. Di tahun 2003 aja minus 10%. Di tahun 2022 minus 15% ya. Jadi kalau dia misalkan dari totalnya jadi 40% itu. Tapi di tahun 2020 dan di tahun 2021 dia hijau semua, teman-teman, itu. Ya, kemungkinan sih untuk reboundnya ini di bulan Oktober, teman-teman, itu. Ya, nanti kita lihat, teman-temannya itu. Nah, jadi ini belum ada kepastian kapan sih akan dia balik arah untuk saham, untuk kripto. Nah, yang paling berpengaruh ini saat ini adalah nama tuh emas. Emas sangat berpengaruh banget, teman-teman, itu. Ya, mungkin gara-gara geopolitik ini emas paling banyak diminatin dan dicari itu. Nah, menurut teman-teman gimana untuk indeks untuk hari ini yang berdarah-darah, teman-teman? Ya, semoga saja sih cepat nama tuh rebound, teman-teman. Yang penting kita tuh siapkan aja cash. Ketika dia lagi gini, lebih baik kita pantau dulu, jangan masuk dulu, teman-teman. Tunggu nama tuh ada pemantulan balik dan juga sudah mulai positif berita-beritanya, boleh masuk. Tapi kalau masih berita seperti ini masih jelek, jangan dulu, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih, teman-teman, untuk video saya tentang pembahasan untuk indeks hari ini, teman-teman, baik itu kripto, saham dan lain-lain itu. Oke, mungkin itu dulu ya, teman-temannya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.